Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nopi Permatasari, Program Studi Teknik Informatika 6A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji saya. Yang pertama, Bapak Ekal Prasetyo, Eskom Mkom, selaku pembimbing satu saya. Yang kedua, Bapak Ali Subhan Aprizal, ST Mkom, selaku pembimbing kedua saya. Dan yang ketiga adalah Bapak Zaid Romegarmer, ST MCS, selaku Ketua Prodi Teknik Informatika, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Website SMP Negeri 10 Sekayu Kabupaten Musi Bayu Asin. Langsung saja, latar belakang dari permasalahan yang saya ambil. Perkembangan sistem informasi di seluruh dunia telah membuat hidup manusia semakin lebih mudah. Selain itu, manfaat berkembangnya sistem informasi ini juga sangat menguntungkan terutama bidang pendidikan, khususnya sistem informasi berbasis web. Oleh karena itu, banyak perguruan tinggi maupun sekolah yang memanfaatkan internet sebagai media penyampaian informasi. Namun, pada kenyataannya, masih ada beberapa sekolah maupun perguruan tinggi yang belum memanfaatkan keadaan tersebut. Contohnya, SMP Negeri 10 Sekayu Kabupaten Musi Bayu Asin. Informasi yang ingin disampaikan pihak sekolah kepada siswa, baik itu berupa event sekolah ataupun berita tentang sekolah, masih berupa mading dan spanduk. Dari beberapa masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah, penulis mencermati bahwa SMP Negeri 10 Sekayu perlu membuat suatu media penyampaian informasi atau website untuk menunjang kegiatan dan aktivitas sekolah. Informasi tentang sekolah yang dapat diakses oleh semua orang melalui internet, memberikan ide kepada penulis untuk membuat suatu website sekolah yang bisa memberikan informasi bagi para penggunanya. Atas dasar pertimbangan itu, maka penulis tertarik membuat suatu website sekolah yang berjudul Rancang Bangun Website SMP Negeri 10 Sekayu Kabupaten Musi Bayu Asin. Rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalahnya, yaitu bagaimana membuat sebuah website pada sekolah SMP Negeri 10 Sekayu untuk menyediakan informasi yang lebih efisien. Tujuan penelitian adalah untuk membantu pihak sekolah merancang dan membangun website SMP Negeri 10 Sekayu karena media informasi yang digunakan dalam penyampaian informasi sebelumnya masih manual. Adapun batasan masalahnya, agar permasalahan lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka dibatasi ruang lingkup dari permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut. 1. Website ini hanya menyediakan informasi tentang SMP Negeri 10 Sekayu Kabupaten Musi Bayu Asin. Kedua, informasi yang meliputi profil sekolah, fasilitas sekolah, serta informasi yang berkaitan dengan kurikulum dan kesiswaan sekolah. Ketiga, pada perancangannya, website ini akan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman web HTML dan PHP. Keempat, menggunakan database MySQL. Selanjutnya, pengertian rancang bangun. Pengertian rancang bangun adalah membuat dan menciptakan suatu aplikasi ataupun sistem yang belum ada pada suatu objek atau instansi tersebut. Yang kedua, internet. Internet adalah sebuah jaringan yang besar yang dapat menghubungkan semua orang melalui komputer di seluruh dunia guna untuk mendapat informasi yang lebih akurat. Yang ketiga, website. Website merupakan media informasi yang dapat diakses siapapun dalam suatu jaringan internet. Yang keempat, informasi. Informasi adalah suatu data yang real dari sumber terpercaya dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kelima, domain. Domain adalah alamat yang unik dan berguna untuk mencari alamat sebuah website. Yang keenam, basis data. Basis data atau database adalah di mana dapat menyimpan suatu kumpulan data yang terkait secara teknis dan dapat membuat suatu program yang berisikan tabel, file, dan record. Yang ketujuh, PHP. PHP adalah bahasa pemrograman skrip untuk membangun aplikasi web di mana ia membutuhkan website server dalam menjalankan aksinya. Yang kedelapan, CSS adalah
suatu program yang dapat mengendalikan ukuran gambar, warna bagian tubuh teks, warna tabel, ukuran border, warna hyperlink, warna mouse over, warna antar paragraf, spasi antar teks, margin kiri, kanan, atas, bawah, dan parameter lainnya. 9. JavaScript. JavaScript adalah bahasa naskah berorientasi objek pada web browser yang menambahkan fungsi interaktif yang membuat aplikasi web bersifat dinamis. Yang ke-10, MySQL. MySQL merupakan sistem database yang banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi web, dan MySQL merupakan software yang tergolong database server dan bersifat open source, yang menyatakan bahwa software ini dilengkapi dengan source code. Tetapi MySQL bukan termasuk bahasa pemrograman. Yang ke-11, Unified Modeling Language atau UML adalah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri dalam merancang sistem perangkat lunak. Nah, di dalam UML ini terdapat use case, activity diagram, plus diagram, dan sequence diagram. Adapun use case diagram adalah menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Kedua, activity diagram adalah diagram yang menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang ketiga, class diagram adalah salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas maupun paket-paket yang ada pada suatu sistem yang nantinya akan digunakan. Jadi, diagram ini akan dapat memberikan sebuah gambaran mengenai sistem maupun relasi-relasi yang dapat pada sistem tersebut. Selanjutnya yaitu sequence diagram adalah suatu penyajian perilaku yang tersusun sebagai langkah-langkah percontohan dari waktu ke waktu. Sequence diagram digunakan untuk alur pekerjaan pesan yang disampaikan dan bagaimana elemen-elemen di dalamnya bekerja sama dari waktu ke waktu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kebutuhan perangkat. Kebutuhan perangkat ada dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang digunakan selanjutnya adalah kebutuhan perangkat. Pertama, perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan website ini adalah laptop dengan spesifikasi sebagai berikut. 1. Prosesor Intel Core i3 6006U 2 GHz, 2. Memori 4 GB RAM, 3. Hard disk 500 GB, 4. Monitor 14 inch. Selanjutnya yaitu adalah perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan adalah 1. Sistem informasi, contohnya yaitu Windows 7, 8, 10. Yang kedua exam. Ketiga, web browser, contohnya Mozilla Firefox. Yang keempat, web server, contohnya Apache. Yang kelima, database server, contohnya MySQL. Yang keenam, file server, contohnya FileZilla. Dan yang ketujuh adalah PHP. Selanjutnya adalah metode pengembangan sistem. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah metode waterfall. Metode waterfall adalah suatu proses perangkat lunak yang berurutan, dipandang sebagai terus mengalir ke bawah atau seperti air terjun, melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian. Nah, saya akan menjelaskan apa saja sih itu. Yang pertama adalah analisis. Analisis adalah mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. Yang kedua adalah desain. Dalam tahap ini, pengembang akan menghasilkan sebuah sistem secara keseluruhan dan menentukan alur perangkat lunak hingga algoritma yang detail. Yang ketiga adalah implementation. Adalah tahapan di mana seluruh desain diubah menjadi kode-kode program. Kode program yang dihasilkan masih berupa modul-modul yang akan diintegrasikan menjadi sistem yang lengkap. Yang kelima adalah testing. Nah, di dalam tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian ini
Untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan fungsi pada software tersebut terdapat kesalahan atau tidak. Yang selanjutnya adalah deployment atau verifikasi. Adalah klien atau pengguna menguji apakah sistem tersebut telah sesuai dengan yang disetujui atau tidak. Selanjutnya adalah maintenance, yaitu instalasi dan proses perbaikan sistem sesuai yang disetujui. Nah, berikut adalah perancangan use case yang telah saya buat. Di sini ada admin dan visitor. Admin melakukan login terhadap website tersebut. Setelah admin melakukan login, admin dapat mengelola data, yaitu reader, berita. Admin dapat mengelola data sambutan, pengumuman, info SMP, artikel, statistik, profil, akademik, kesiswaan, guru, galeri, kelas, kurikulum, dan kontak. Sedangkan visitor juga harus login. Nah, visitor ini hanya dapat melihat data. Ia tidak dapat mengotak-atik kecuali melihat data dan mendownloadnya. Selanjutnya adalah perancangan menu. Menu beranda. Di menu ini terdapat menu home, profil, guru, siswa, akademik, galeri, dan kontak. Di menu profil terdapat sejarah sekolah, visi misi sekolah, dan struktur sekolah. Dan di menu akademik ada kalender, ada prestasi, dan ada ekstrakurikuler. Yang kedua yaitu menu login. Menu login, menu utama, home, dan logout. Selanjutnya adalah perancangan interface. Sebelumnya saya memohon maaf, seharusnya di bawah foto siswa itu terdapat menu login untuk admin dan visitornya. Nah, di interface home, di desain interface home itu terdapat berita. Sedangkan di sebelahnya itu ialah contoh dari desain interface profil yang terdapat sejarah sekolah, visi dan misi, beserta struktur sekolah. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.